Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Bella Dwi Anjani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Untuk susunan acara yang akan kita lakukan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga penyampaian materi, keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahmad Rusdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru sawa'u alaihim andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samsihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun adim. Shadaqallahul azim. Baik, disampaikan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Anggota kelompok 3 sendiri yaitu Umi Kulsum, Adinda Ayu, Bella Dwi, dan Ahmad Rusdi Awaludin. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Umi. Baik, topik bahasan yang akan dibahas yaitu 1. Sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran agama. 2. Paradigma ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. 3. Paradigma ilmu. 4. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. 1. Sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran agama. Agama dan ilmu sangatlah terkait, karena orang yang banyak ilmunya apabila tanpa ditopang oleh agama, semua ilmu tidak akan membawa kemaslahatan umat. Pengetahuan dan kebenaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan dapat dijadikan sebagai sumber dalam menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia dan sampai kepada perilaku manusia itu sendiri. Dengan Tuhan, ilmu berhubungan dengan alam, agama membersihkan, ilmu mencerdaskan otak, agama dengan ilmu citri. Meski demikian, dalam sejarah manusia, ilmu dan agama selalu tarik-menarik dan berinteraksi satu sama lain. Sangat menarik bahwa Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu diukur dari agamanya, kehormatannya diukur dari akalnya, dan martabatnya diukur dari akhlaknya. Ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling utama, hingga 5 kali Nabi tetap menjawab husnul al-khuluq, yaitu akhlak yang baik. Filsafat memberikan laporan berdasarkan persepsi intelektual, sedangkan agama memaparkan laporannya berdasarkan imajinasi. Dalam setiap hal yang didemonstrasikan oleh filsafat, agama memakai metode-metode persuasif untuk menjelaskannya. Agama berusaha membawa tiruan-tiruan kebenaran filosofis sedekat mungkin dengan esensi mereka.
Filsafat dan agama merupakan pendekatan mendasar menuju pada kebenaran. Filsafat dapat digambarkan sebagai ilmu tentang realitas yang didasarkan atas metode demonstrasi yang meyakinkan. Selanjutnya yaitu paradigma ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Gustav Buchler menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu produk pemikiran manusia sekaligus menyesuaikan antara hukum pemikiran dengan dunia luar. Ilmu pengetahuan sebagai produk artinya pengetahuan yang telah diketahui serta diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya di dunia pergaulan yang tidak tunduknya, perilaku dan sikap serta tutur katanya diatur oleh 4 ketentuan yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, dan skeptisme yang teratur. Filsafat sebagai philosophy of life mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan dan berfungsi sebagai pengontrol terhadap keilmuan manusia. Teori nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Nilai bukan suatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak dan tidak pernah mengalami perubahan atau pembawa nilai bisa berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wal. Yang ketiga, paradigma ilmu. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus berdasarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu A. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. B. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. C. Penelitian ilmiah tidak terluput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Ilmu pengetahuan tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai yang letaknya di luar ilmu pengetahuan. Hal ini dapat juga diungkapkan dengan rumusan singkat bahwa ilmu pengetahuan itu seharusnya bebas. Maksud dari kata kebebasan adalah kemungkinan untuk memilih dan kemampuan atau hak subjek bersangkutan untuk memilih sendiri. Supaya terdapat kebebasan harus ada penentuan diri dan bukan penentuan dari luar. Dengan bebas nilai kita maksudnya suatu tuntutan dengan mengajukan kepada setiap kegiatan ilmiah atas dasar hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang yang mendukung bebas nilai ilmu pengetahuan akan melakukan kegiatan ilmiah berdasarkan nilai yang khusus yang diwujudkan ilmu pengetahuan. Karena kebebasan dijunjung tinggi sebagai nilai, maka kebenaran itu dikejar secara murni dan semua nilai dikesampingkan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau Charlotte Brown merupakan memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan untuk mempertimbangkan aspek nilai. Menurut salah satu filosof yang mengerti teori Charlotte Brown, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam, sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuatu, tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya. Memperlancar hubungan sosial, aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi. Sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membuka penindasan dan mendewaskan manusia pada otonom dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya. Yang keempat, rule akhlak Islami dalam iptek. Kesejahteraan dan kemakmuran material atau fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Padahal Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia, di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan riset dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam iptek. Bagi Islam adalah termasuk Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Artinya, katakanlah, lakukanlah nazar atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran surat Yunus ayat 101, peran pertama dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak Al-Quran dan Al-Hadis. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Keharusan tolak ukur
syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Antara lain, firman Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Selanjutnya, kesimpulan yang akan saya sampaikan dari materi ini yaitu iptek, yaitu ilmu teknologi dan seni adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahnya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Karena adalah makhluk yang telah dikaruniai akal yang sepatutnya diperintahkan untuk berpikir dan berilmu. Tetapi iptek dan seni pada zaman sekarang ini telah dikuasai oleh peradaban barat yang mana dari syariah Islam. Sejatinya ilmu adalah amal jariah, maka iptek dan seni haruslah dijalankan sesuai dengan hukum dan syariat, dan yang patut dipertimbangkan adalah mengenai halal haramnya, bukan manfaatnya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita terima kasih kepada kelompok yang bertugas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.